Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulih nabiyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk waktu-waktu kita, amal-amal kita, dan untuk keluarga kita. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dari kisah ataupun sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan dakwah tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir telah kita sebutkan atau telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, yaitu Ghazwatul Dzil-Qurud atau yang dikenal dengan perang Dzil-Qurud, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dari kalangan kaum muslimin yang memiliki keutamaan dan keunggulan. Di antara mereka ada yang unggul di dalam berkuda, di antara mereka ada yang unggul di dalam berlari, memanah. Kemudian semangat mereka di dalam memberikan pertolongan, respon-respon mereka, sikap-sikap mereka di dalam memberikan kebaikan tatkala mendapatkan sesuatu yang membutuhkan bantuan, maka mereka bersegera untuk bergerak, kemudian bersegera untuk memberikan kebaikan. Itu banyak kita dapati faedahnya dari kisah perang Dzil-Qurud. Kemudian yang berikutnya kita tulis di sini, pasal yang berikutnya, yaitu perang Bani Mustaliq. Perang Bani Mustaliq ataupun para ulama menyebutnya dengan ya Ghazwatul Al-Muraisiyah, ya perang Al-Muraisiyah. Perang Bani Mustaliq ataupun perang Al-Muraisiyah. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya sedikit tentang perang Bani Mustaliq ini ataupun yang dikenal dengan perang Al-Muraisiyah. Bani Mustaliq ini merupakan bagian dari qabilah Al-Khuza'i, bagian dari qabilah Khuza'i Al-Azadiyah Al-Yamaniyah. Jadi Bani Mustaliq ini perkampungannya berada di tengah-tengah
suku ataupun kabilah Khuza'ah Al-Azadiyah Al-Yamaniyah yang letaknya antara daerah Qudayd, ada yang bacanya dengan Qadid, ya Qudayd ataupun Qadid. Jadi letak perkampungan dari Bani Mustaliq ini, karena dia merupakan bagian dari suku Khuza'ah Al-Azadiyah Al-Yamaniyah, letaknya kurang lebih antara Qadid dan Asfan, ya antara Qadid dan Asfan. Dilihat dari sisi jarak, Qadid ini jaraknya ke kota Mekah kurang lebih 120 km. Qadid ke kota Mekah itu kurang lebih jaraknya 120 km. Adapun Asfan itu ke kota Mekah jaraknya kurang lebih 80 km. Sehingga luas dari kawasan dari suku Khuza'ah ini, yang mana perkampungan Bani Mustaliq ini merupakan pusat ataupun markas kegiatan dari suku Khuza'ah ini, Al-Azadiyah Al-Yamaniyah. Bani Mustaliq itu berada di pertengahannya antara Qadid dan Asfan. Maka apabila kita mengukurnya, ya kurang lebih ya 40 km persegi lah perkampungan mereka. Ya, perkampungan dari Khuza'ah Al-Azadiyah Yamaniyah ini, yang mana perkampungan ataupun pemukiman dari Bani Mustaliq itu berada di tengah-tengahnya. Dilihat dari sisi asal usul, kenapa kaum muslimin, Rasulullah SAW beserta kaum muslimin memerangi Bani Mustaliq ini? Apa sebabnya? Padahal tidak kita dapati Bani Mustaliq ini menantang perang ataupun melakukan penyerangan. Tidak ada. Ya, tidak didapati Bani Mustaliq menantang perang kaum muslimin ataupun melakukan penyerangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ke kota Madinah. Lalu dari sisi mana Nabi SAW melakukan agresornya, melakukan penyerangan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu? Padahal kita ketahui Nabi SAW ketika melakukan penyerangan, maka beliau tidak langsung menyerang. Beliau akan menunggu dan beliau akan memberikan ultimatum, memberikan peringatan, mengajak mereka terlebih dahulu kepada Islam. Tapi berbeda ketika melakukan penyerangan ke Bani Mustaliq ini. Nabi SAW langsung melakukan penyerangan tanpa ada ultimatum, tanpa ada aba-aba, tanpa ada pembukaan ataupun yang semisalnya, langsung diserang. Ya, agresor langsung dilancarkan ke perkampungan Bani Mustaliq, tepatnya di sebuah tempat yang bernama Al-Muraisi'. Al-Muraisi' ini merupakan sumber mata air yang dimiliki oleh mereka, oleh suku Khuza'ah Al-Azadiyah Yamaniyah. Ya, tepatnya itu kurang lebih dekat Qudayd ataupun tempat Al-Qadid tadi, ya di daerah Qadid. Disitulah terjadi penyerangan secara tiba-tiba, dan mereka pada saat itu sebenarnya belum bersiap-siap untuk perang. Secara tiba-tiba diserang oleh Nabi SAW. Dengan jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu sebenarnya tidak ada riwayat yang cukup sahih, akan tetapi di dalam beberapa kitab-kitab sirah yang ditulis oleh para ulama, yang disebutkan jumlah kaum muslimin dalam peperangan Bani Mustaliq ini 700 personil. Ya, kurang lebih 700 personil dari kalangan kaum muslimin dengan 30 pasukan berkuda, 20 orang dari kalangan Ansar dan 10 orang dari kalangan Muhajirin. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah iyyakum jami'an. Ya, lalu dari sisi mana ataupun apa asal usulnya, apa kronologinya sehingga terjadi penyerangan ini, terjadi peperangan ini, Ghazwatu Bani Mustaliq? Para ulama di sana menjelaskan bahwasanya pertama, keterkaitan atau keikutsertaan Bani Mustaliq ini terhadap beberapa peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini yang menyebabkan Nabi SAW melakukan penyerangan kepada Bani Mustaliq. Di antaranya ketika terjadi Ghazwatu Uhud, perang Uhud, maka Bani Mustaliq ini ikut andil di dalam memberikan bantuan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik Quraisy ketika memerangi
muslimin, melakukan peperangan pada waktu perang Uhud. Jadi Bani Mustalik ini memberikan bantuan berupa budak-budak dari Habasyah, budak-budak Habasyi. Mereka memberikan bantuan kepada orang-orang Quraisy sebagai bentuk bantuan dan ikut serta mereka, dukungan mereka dalam melakukan agresor ataupun penyerangan terhadap kaum muslimin atau peperangan yang terjadi pada waktu perang Uhud. Sehingga ini yang menjadi salah satu alasan ketika Nabi SAW mengetahui bahwasanya ikut sertanya mereka pada waktu perang Uhud, di mana pada saat itu kaum muslimin hampir saja mengalami, bahkan sudah terlihat kekalahan di awalnya. Seperti yang mungkin pernah untuk mendapati kisah dari perang Uhud ini sebelumnya. Itu salah satu kata para ulama. Kemudian yang berikutnya, hubungan Bani Mustalik ini dengan orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dahulu di Bani Mustalik ini dikenal ada sebuah berhala yang disebut dengan nama berhala itu Al-Manat. Berhala itu bernama Al-Manat. Ya, seperti dalam surah An-Najm itu ya. Fara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal ukhra. Lata dari kata ilah, Uzza dari kata Al-Aziz. Kemudian Al-Manat itu dari kata Al-Mannan, nama-nama Allah diplesetkan, kemudian dikasih nama, diberikan nama tersebut kepada berhala-berhala mereka, seperti yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Nah, di perkampungan Bani Mustalik itu sangat terkenal dahulu yang di Jazirah Arab. Di perkampungan Bani Mustalik itu ada berhala yang bernama Al-Manat, yang mana berhala ini sering dikunjungi dan didatangi oleh orang-orang musyrik di luar perkampungan suku Khuza'ah ini. Karena radius ataupun luas kawasan dari suku Khuza'ah ini kurang lebih 40 kilo persegi lah gitu ya, 40 km. Ya, karena jaraknya antara Qadid dan Asfan tadi. Jadi orang-orang musyrik dari luar kawasan suku Khuza'ah ini sering mendatangi perkampungan Bani Mustalik karena di dalamnya ada berhala bernama Manat. Mereka sering melakukan ritual di sana. Sehingga di sini yang menyebabkan mengapa Bani Mustalik memberikan dukungan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mengetahui orang-orang Quraisy melakukan penyerangan dan permusuhan kepada kaum muslimin. Pertama, itu tadi, begitu ya. Ada keuntungan yang mereka dapati dari orang-orang Quraisy. Baik itu keuntungan secara spiritual ataupun secara material. Ya, secara spiritual maksudnya ada kesamaan ibadah mereka. Sehingga orang-orang dari luar perkampungan Bani Al-Mustalik sering melakukan safar ataupun safar rohani. Ya, melakukan safar rohani. Kenapa? Karena mereka ingin secara khusus melakukan ritual ibadah, ya, melakukan tawaf di sekeliling berhala yang bernama Manat tersebut, Al-Manat. Sehingga ini memberikan keuntungan. Di sisi lain, para pengunjung-pengunjung tersebut, orang-orang musyrik dari luar, terutama dari orang Quraisy, tidak hanya sebatas datang beribadah di sana, akan tetapi sekaligus sebagai satu sarana untuk melakukan hubungan perdagangan. Makanya memberikan keuntungan tidak hanya secara spiritualnya, tapi secara materialistisnya juga mereka dapatkan, begitu ya. Sehingga terlihatlah dukungan mereka terhadap orang Quraisy dalam penyerangan ataupun peperangan mereka terhadap kaum muslimin. Inilah yang menjadi alasan kenapa Nabi SAW melakukan agresornya terhadap Bani Mustalik ini secara tiba-tiba. Dan para ulama juga memberikan penjelasan bahwasanya Bani Mustalik ini sudah mengetahui Islam itu. Ya, Islam itu sudah mereka ketahui, sehingga tidak diperlukan lagi untuk memberikan ultimatum, tidak diperlukan lagi memberikan pemberitahuan bahwasanya kami akan menyerang atau diajak dalam masuk Islam, tidak, tapi sudah terlihat tanda-tanda permusuhan dan kebencian mereka terhadap Islam, sehingga dilakukanlah penyerangan pada saat itu. Nah, jadi ini sebatas ataupun beberapa asal-usul ataupun sebab-sebab yang mendorong kaum muslimin pada saat itu, Rasulullah SAW dan kaum muslimin, untuk melakukan penyerangan ke perkampungan Bani Mustalik tadi ataupun Al-Muraisiyah, ya. Nah, di situ tepatnya terjadi penyerangan
yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, mukhalifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian berkaitan dengan kapankah terjadinya perang Bani Mustaliq ini, di sini ada khilaf para ulama. Dan khilafnya itu sangat terlihat sekali. Jadi sangat signifikan gitu, perbedaannya itu jauh sekali. Artinya benar-benar sulit bagi kita untuk menentukannya. Apalagi di sana ditambah riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya sahabat-sahabat yang sudah meninggal di sini tapi kok ada di sini. Di antara yang memberatkannya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang terbunuh ya setelah perang Khandaq. Kemudian setelah perang Khandaq terjadi perang apa? Setelah perang Khandaq perang apa? Setelah perang Khandaq kan Rasulullah kembali ke rumah Ummu Salamah, baru saja meletakkan baju perang, langsung datang Jibril, ya, kalian sudah menanggalkan baju perang? Ya, kami sudah. Adapun kami belum berangkat. Kemana? Kemana? Itu dekat sekali kan gitu ya. Habis perang Khandaq terus Bani Quraidzah, ya, Bani Quraidzah yang dilakukan eksekusi. Ya, mereka orang-orang yang ikut serta dalam peperangan, pengkhianatan, pembatalan perjanjian itu kurang lebih 600 atau 700 yang dieksekusi mati, hukuman mati pada saat itu. Nah, demikian. Ya, jadi peristiwa itu kan berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang diangkat oleh Rasulullah SAW untuk mengambil keputusan pada saat itu. Jadi mengambil keputusan untuk dibunuh yang terlibat di dalam ya peperangan Ahzab ataupun perang Khandaq. Nah, yang membingungkan gitu ya, nama Sa'ad bin Mu'adz itu disebutkan di dalam riwayat-riwayat perang Bani Mustaliq. Ya kan? Dalam riwayat perang Bani Mustaliq. Sehingga sebagian menyebutkan bahwa perang Bani Mustaliq ini tahun 5 Hijriah pada bulan Sya'ban sementara kan gitu ya, ataupun ini pada Sya'ban 6 Hijriah. Padahal Sa'ad bin Mu'adz sudah meninggal, kok bisa ada kan gitu. Padahal perang Bani Mustaliq ini mereka sebutkan setelah ya perang Zuqarat. Zuqarat itu sebelumnya Bani Lihyan ataupun sebelumnya lagi ya perang Khandaq ataupun Bani Quraidzah. Nah, di sini ada khilaf para ulama. Dan nanti di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di antara sebab-sebab khilaf dari penentuan tahun terjadinya peperangan Bani Mustaliq ini. Nanti di akhir akan disebutkan oleh beliau beberapa argumen-argumen dan beliau akan menunjukkan bahwasanya perang Bani Mustaliq ini setelah perang Khandaq ya, ataupun pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya ya pada bulan Sya'ban. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Ishaq dan para ulama-ulama sejarah yang lainnya. Tayyibun fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menunjuk Abu Dzar radhiyallahu anhu sebagai amir sementara di kota Madinah ketika Nabi SAW melakukan penyerangan terhadap Bani Mustaliq. Ya, terhadap Bani Mustaliq ini Nabi SAW menunjuk Abu Dzar sebagai amir sementara di kota Madinah. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mengangkat wakilnya pada saat itu kepada seorang yang bernama sahabat Numailah bin Abdullah Al-Laythi, ya, radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Sejauh yang Anda dapati juga dari beberapa argumen para ulama, mereka menyebutkan adalah Abu Dzar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Abu Dzar yang diangkat oleh Nabi SAW sebagai amir sementara pada saat itu di kota Madinah. Nah, beliau SAW dan pasukan kaum muslimin melakukan penyerangan ke Bani Al-Mustaliq ini saat mereka sedang lemah di sebuah ma ataupun di sebuah sumber mata air yang bernama Al-Muraisi'. Ya, sebuah mata air yang bernama Al-Muraisi'. Mata air ini membentang antara Qadid dan As-Sahil. Jadi cukup panjang antara Qadid sampai As-Sahil. Nah, di sinilah terjadi penyerangan tersebut. Sebagian di antara kaum musyrikin itu mati terbunuh, sedangkan sebagian besar kaum wanita dan anak-anak ditawan. Nah, jadi seperti ini yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Dalam beberapa keterangan
ketika Nabi SAW melakukan penyerangan dengan kurang lebih 700 personil, ya, pasukan kaum muslimin, kemudian 30 ya pasukan berkuda, 20 dari kalangan Ansor dan 10 orang dari kalangan Muhajirin, melakukan penyerangan secara tiba-tiba tanpa ada ultimatum, tanpa ada ya pembukaan, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Maka pada saat itu mereka tidak siap, terkejut, sehingga pada saat itu mereka ya lari tunggang langgang, sehingga mereka tidak bisa lari kemana-mana karena penyerangannya secara tiba-tiba. Mereka pun berhasil ditaklukkan, sehingga pada saat itu banyak dari kalangan Bani Mustalik yang ditawan. Sebagian mengatakan seperti di sini disebutkan bahwasanya ya yang ditawan oleh kaum muslimin pada saat itu kurang lebih ada 100 keluarga dari Bani Mustalik. Tapi sebagian riwayat menyebutkan bahkan mencapai 200. Ya, bahkan mencapai 200. Dan syiar kaum muslimin pada saat itu dengan kalimat amit, amit. Ya, ketika melakukan penyerangan tiba-tiba mereka terkejut, dan pada saat itu mereka masih berada di mata air Al-Muraisi tersebut. Mereka masih sibuk dengan aktivitas kesehari-hariannya, belum bersiap-siap untuk perang. Padahal awalnya mereka ingin melakukan penyerangan ke kota Madinah. Karena pada saat itu Nabi SAW mengirim mata-mata. Salah seorang sahabat yang bernama Buraidah ibn Husayb al-Aslami diutus oleh Nabi SAW untuk memata-matai pergerakan Bani Mustalik, sehingga Buraidah pada saat itu mendapati data-data dan mendapati persiapan-persiapan mereka untuk melakukan penyerangan ke kota Madinah. Maka pada saat itu bergegaslah Buraidah untuk kembali ke Madinah, mengabarkan kepada Nabi SAW. Dengan gerakan yang cepat Rasulullah SAW mengumpulkan para pasukan dan melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Yang ini di luar dugaan oleh orang-orang ya Bani Mustalik ini, sehingga mereka pun berhasil ditaklukkan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan tidak ada terjadi peperangan di sana. Artinya mereka tidak melakukan perlawanan karena tidak bersiap-siap. Langsung diserang oleh Nabi SAW beserta pasukan kaum muslimin. Nah, demikian akhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada saat itu syiar, maksudnya ya, kalimat-kalimat ketika menyerang gitu ya tiba-tiba, dan kalimat yang diucapkan oleh para sahabat ya ataupun kaum muslimin dengan serangan yang tiba-tiba seperti itu dengan mengatakan amit, amit. Bukan amit-amit. Itu bahasa Arab amit-amit, kalau usul amit, amit. Dari amata yumitu gitu. Fil amrnya amitu, amitu, amit, amit. Ya, hancurkan gitu ya. Habisi. Dari kata mata yang mutu gitu ya, maut. Dari pakai wazan af'ala gitu ya, hancurkan, binasakan semuanya. Jadi itu membuat mereka ketakutan, lari kocar-kacir, tapi semua berhasil dikuasai. Bahkan dalam beberapa hari disebutkan pada saat itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya, ghanimah yang sangat banyak, kurang lebih ada 2000 ekor unta yang berhasil mereka rebut sebagai ghanimah dan dibagi-bagikan untuk kaum muslimin, dan 5000 ekor ya kambing, 5000 ekor kambing dan 2000 ekor unta. Dan itu belum yang lainnya mungkin. Itu sebatas hewan-hewan ternak yang mereka miliki, diserang secara tiba-tiba oleh kaum muslimin. Nah, demikian akhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kejadian seperti ini, penyerangan seperti ini membuat orang-orang munafik yang ikut di dalam peperangan Bani Mustalik ini merasa jengkel. Karena memang orang-orang munafik nanti kan akan ada kisah tentang terfitnahnya ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa ketika kembalinya dari peperangan Bani Mustalik ini. Dia akan kita sebutkan. Jadi mereka ahlul ilmi mengatakan inilah yang menyebabkan kedengkian semakin membara dari bibit-bibit kemunafikan orang-orang munafik yang ada dalam hatinya penyakit. Ini membuat mereka semakin besar kemunafikannya, kebenciannya kepada Islam. Oleh karena itu banyak sekali ulah dari orang-orang munafik, di antaranya gembong munafik yang ikut pada saat itu Abdullah bin Ubay ibnu Salul, melakukan keonaran di tengah-tengah kaum muslimin yang pada saat itu mayoritas yang ikut ya dalam peperangan Bani Mustalik ini dari pasukan kaum muslimin dari Muhajirin dan dari kalangan orang Ansar. Orang-orang munafik yang menyusup di dalamnya berusaha untuk memecah persatuan kaum muslimin
dengan membuat banyak ya ocehan dan celotehan untuk mengadu domba, untuk membuat kerusakan, menebarkan fitnah. Di antara yang melakukan perbuatan ini yaitu Abdullah, gembongnya munafik, Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Nah, demikian akhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi syiar kaum muslimin kala itu amit. Di antara wanita yang tertawan adalah Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dirar. Jadi Al-Harits bin Abi Dirar ini merupakan pemuka dari Bani Mustaliq. Kemudian dia memiliki anak bernama Juwairiyah, yang mana Juwairiyah ini masih masuk dalam bagian saham ya Thabit bin Qais bin Syammas. Namun Thabit membebaskannya dengan cara mukatabah, yaitu mukatabah ini cicilan untuk penebusan diri. Jadi apa gitu ya, budak itu status budaknya ingin dibebaskan dengan cara nyicil kepada tuannya. Itu bisa seperti itu, dicicil sehingga dia pun bisa memerdekakan dirinya dengan membayarnya secara menyicil, diangsur-angsur sehingga dia pun terbebaskan. Dan setelah itu Nabi SAW pun menikahi Juwairiyah sehingga dia menjadi salah seorang ummul mukminin radhiyallahu anha. Ya, kemudian kaum muslimin pada saat itu menawan kurang lebih 100 atau yang ada yang mengatakan 200 dari Bani Mustaliq, dan hampir mayoritas semuanya mereka masuk ke dalam Islam ya biiznillah. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari peperangan Bani Mustaliq ini, seperti yang kita sebutkan di awal, orang-orang munafik tidak senang. Orang-orang munafik berusaha untuk memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menginginkan kemenangan bagi kaum muslimin. Mereka merasa dongkol dan semakin membara dendam mereka. Karena sesungguhnya ataupun pada intinya, orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang tidak cinta Islam, dan bahkan mereka itu bukan Islam. Hanya saja mereka tertekan pada saat itu, sehingga mereka menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan, memperlihatkan keimanannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Dan mereka menyusup dari dalam ya barisan kaum muslimin untuk melakukan perusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Yuriduna ayyutfi'u nurallah ya bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, dan Allah Subhanahu wa taala enggan, tidak mau memadamkan cahaya agamanya. Illa ayyutima nurahu, melainkan Allah akan menyempurnakan agamanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Nah, di antara yang diceritakan dan disebutkan oleh para sahabat dari kelakuan orang-orang munafik, di antaranya adalah gembong munafik ini, pemukanya munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika di mata air ya Al-Muraisi, pada saat mereka masih bermalam di sana, sudah menaklukkan Bani Al-Mustaliq, maka membuat ulah dia Abdullah bin Ubay ini. Dengan cara apa? Dengan cara membuat perpecahan di antara Muhajir dan Ansar, memunculkan ta'assub terhadap suku, fanatisme. Jadi dia memunculkan penyakit ini, penyakit jahiliyah. Dengan cara apa? Dengan cara, karena disinyalir ini merupakan aksi dari Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khabith ini, munafik ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menendang bokong salah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ya, menendang ataupun memukul bokong. Ini kisahnya dan ceritanya ketika itu salah seorang laki-laki dari kalangan Ansor merasa bagian belakangnya itu dikasak itu ya, semacam dipukul ataupun ditendang bagian bokongnya. Maka dia pun merasa marah. Ya, merasa marah sehingga orang-orang Ansor pun pada saat itu berteriak, "Ya lal Ansor, ya lal Ansor, ya lal Ansor." Maka orang Muhajirin juga pada saat itu tidak tinggal diam. Orang Muhajirin juga manggil-manggil, "Ya lal Muhajirin, ya lal Muhajirin." Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kejadian ini sebenarnya pada perang Tabuk, tapi tidak. Yang paling rajih ini terjadi pada saat ya perang Bani Mustaliq ini. Karena pada saat perang Bani Mustaliq, Abdullah bin Ubay bin Salul ikut dalam perang Bani Mustaliq ini, dan dia tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan ini merupakan ulahnya. Sehingga pada saat itu saling berteriak antara Muhajirin dan Ansor.
hanya gara-gara ada salah seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang terpukul bagian bokongnya dan tertuduh orang Muhajirin. Saling panggil-panggil, ya lal Ansor, ya Muhajirin, sambil teriak-teriak. Keluar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada saat itu pun keluar dan mengatakan, ma balu dakwal jahiliyah. Rasulullah, ma balu dakwal jahiliyah. Ada urusan apa dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini? Da'uha, kata Rasulullah, fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah seperti ini, karena semuanya seruan jahiliyah seperti ini ya muntinah. Ini busuk. Seruan jahiliyah seperti ini adalah seruan yang busuk, yang bisa menimbulkan perpecahan. Saling memanggil Ansor, Muhajirin, Ansor, saling membela kelompoknya, memanggil golongannya, kelompoknya. Coba kita lihat, padahal penamaan Muhajirin dan Ansor, siapa yang ngasih nama ini? Yang memberi nama orang-orang Mekah dengan orang Muhajirin, yang memberi nama orang-orang Madinah dengan Ansor, siapa yang ngasih nama? Yang memberi nama apakah orang Mekah, orang Madinah, ataukah sebatas dari Rasulullah? Siapa yang memberi nama Muhajirin Ansor? Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, walaupun penamaan ini datangnya langsung dari Allah untuk mereka, Rasulullah SAW tetap tidak setuju penamaan ini dijadikan sebagai wasilah untuk memecah belah kaum muslimin. Maka tidak pantas kaum muslimin kemudian memakai istilah-istilah syar'i. Kami ahlu sunnah, sana kalian, ya, kami kelompok ini, sana kalian. Tidak bisa seperti itu. Artinya itu bukan dijadikan sebagai alasan untuk memecah belah kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk berdakwah, kita diperintahkan untuk mengajak manusia ke jalan Allah, bukan untuk berbangga-bangga dengan kelompok. Apalagi berbangga dengan selain penamaan yang datang dari Allah. Ini langsung penamaan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi penamaan kelompok kita bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Penamaan kelompok kita mungkin kelompoknya dari kita pribadi, kemudian berusaha untuk hanya mementingkan ataupun mengunggulkan di mana dia berkelompok. Tidak bisa seperti ini. Mereka saja ditegur oleh Rasulullah generasi-generasi terbaik yang langsung Allah menamakan mereka, tapi tidak boleh. Ini seruan jahiliyah. Tinggalkan, kata Rasulullah, da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan ini busuk seperti ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ketika melihat kejadian ini, maka dia langsung nyeloteh. Apa kata dia? Fa'aluha. Tuh lihat, mereka berani kan melakukan seperti ini. Maksudnya tuduhannya kepada orang Ansor. Ya, kemudian dia pun mengatakan, la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Dalam surah Al-Munafik sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan mereka ini, orang-orang munafik. Kalau kita nanti kembali ke kota Madinah, nanti orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Maksudnya menyindir Rasulullah dan orang Ansor. Karena pada saat itu yang dipukul bokongnya orang Ansor. Rasulullah mengatakan ini seruan jahiliyah. Fa'aluha, kan? La irja'na ilal Madinah, kalau nanti kita kembali kota Madinah, lihat nanti diusir nanti orang-orang yang lemah, maksudnya orang Muhajirin. Disindir orang Ansor dan Rasulullah. Dianggap keputusan Rasulullah SAW itu sebelah pihak saja, gitu ya. Hanya mendukung orang-orang Ansor karena beliau mendapatkan banyak bantuan dari orang Ansor, dibela orang Ansor. Maka pada saat itu ketika Umar mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul ini nyeloteh seperti itu, maka dia pun minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan saya tebas leher munafik ini. Saya pukul leher ini. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, da'hu, biarkan dia Umar. La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Rasulullah, riwayat Bukhari, Wal Muslim. Biarkan dia, wahai Umar, biarkan dia. Jangan sampai manusia mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Lihat bagaimana ketelitian dan kedalaman hikmah kebijaksanaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat itu bisa saja dan mampu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menebas lehernya
Abdullah bin Ubay bin Salul yang nggak tahu diri ini, al-khabith, yang banyak sekali ulahnya sampai memfitnah keluarga Rasulullah. Dia nggak sanggup, nggak mampu untuk memecah belah Muhajirin dan Ansor yang saling membantu. Nggak sanggup dia. Dicegah oleh Rasulullah. Keluarga Rasulullah pun diembat sama dia. Kan gitu ya, mau difitnah sama dia. Itu nanti peristiwa kembalinya dalam perjalanan. Bahkan dia mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Ya, ini ajakan kepada orang-orang Ansor. La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan kalian memberikan biaya ataupun pembelanjaan kepada orang-orang yang di sekitar Rasulullah, maksudnya sindiran kepada orang Muhajirin hatta yanfaddu, sampai mereka pulang kampung aja sana sudah. Balik sana ke Mekah. Ini jadi berusaha untuk menghasut munafik yang satu ini. Berusaha untuk memecah belah kaum muslimin antara Muhajirin dan Ansor yang kekuatan mereka saling cinta mencintai, saling membantu itu sudah tampak terlihat kerjasama mereka, ya, perjuangan mereka dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala ingin diretakkan dengan perbuatan seperti ini. Dia menyusup di sana, ikut perang. Bahkan dia sudah ikut dari perang Ahzab, dia sudah ikut begitu ya, dari perang Ahzab atau perang Khandaq. Nah, demikian akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memberikan tangguh ataupun membiarkan, bahkan umur dari Ubay bin Salul, ya Abdullah, ya umur dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai kepada perang Tabuk, walaupun dia perang Tabuk tidak ikut, ya, yang nanti peristiwa apa dibangunnya masjid Dirar, ya bersebelah dengan masjid Kuba, itu nanti ada kisahnya. Nah demikian, khairuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, kemudian satu peristiwa juga ketika perjalanan, ya, ketika perjalanan pulang, yang mana pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini nyeloteh lagi dengan memberikan olok-olokan kepada Rasulullah SAW, mengatakan ya kurang lebih seperti itu, karena dalam riwayat ini disebutkan seperti yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam perjalanan pulang. Al-Khabith Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, kalau kita pulang ke Madinah pasti yang berkuasa di sana akan mengusir orang-orang yang lemah. Ia sengaja menyindir Rasulullah SAW, dan ucapan itu disampaikan di hadapan Zaid bin Arqam. Pada saat itu Zaid bin Arqam mendengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, maka dia pun mengabarkan kepada Nabi SAW tentang ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dipanggillah Abdullah, ya, bin Ubay bin Salul. Akan tetapi dia bersumpah pada saat itu bahwasanya dia tidak melakukannya. Ya, dia bersumpah tidak ada saya mengatakan demikian. Bersumpah dia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW menganggap Zaid bin Arqam telah melakukan kesalahan, sehingga Rasulullah SAW pun diam pada saat itu, tidak mau memandang Zaid bin Arqam karena dianggap dia telah melakukan satu fitnah, begitu ya, mengabarkan satu informasi yang tidak benar. Maka Rasulullah hanya diam, tidak memberikan komentar sedikit pun. Karena pada saat itu ketika Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bersumpah bahwasanya saya tidak melakukan demikian. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam surah Al-Munafiqun. Turunlah firman Allah yang menjelaskan bahwasanya Zaid bin Arqam seorang yang jujur, benar dalam informasinya. Allah Ta'ala berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan seterusnya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Turun ayat ini kepada Nabi SAW, sehingga pada saat itu Nabi mengirim seorang utusan untuk mengatakan kepada Zaid bin Arqam, katakan kepadanya, ya, innallaha saddaqaka ya Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan engkau wahai Zaid. Ya, karena Allah Ta'ala di sana menyebutkan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Apabila orang munafik itu datang kepadamu ya Muhammad, mereka akan berkata, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, padahal Allah tahu kamu itu utusan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ittakhadhu aymanahum, aiman itu maksudnya halif, ya, sumpah.
Mereka telah menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai tameng untuk melindungi diri mereka agar tidak ketahuan keburukannya, agar tidak ketahuan kekufurannya, tidak ketahuan ya kebencian mereka terhadap Islam. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Dan tujuan mereka adalah untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya khalifatin rahimani wa rahimatullah wa iyyakum jami'an. Tapi mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Nanti akan kita sebutkan sambungannya, yaitu tentang kisah terfitnahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah Al-Ifki. Ya, nanti akan kita sebutkan dari ulah orang-orang munafik ini. Di antaranya kelompok munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khabith. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini belum bisa kita sampaikan, nanti kita sambung lagi dari kisah peperangan Bani Mustalik ataupun Al-Muraisi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, akhir da'wana alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.